Sekolah Minggu Gembira, kreatif, inovatif. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya, Evangelis Michael Sander, dalam kelas kreativitas. Tema kita hari ini adalah mempersiapkan jalan baginya. Dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan ayat 57 sampai 66. Tujuannya supaya teman-teman memahami bahwa pemberitahuan dan kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan salah satu penggenapan janji Tuhan dalam mempersiapkan kedatangan juru selamat dari Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Serta teman-teman belajar untuk memberikan hati dan hidup bagi Yesus melalui kasih dan perbuatan yang benar sehari-hari. Teman-teman, pernahkah kamu menerima pesan dari orang lain yang terdengar sepertinya mustahil atau sulit untuk dipercaya? Contohnya nih ya, seorang guru memberitahu kamu bahwa kamu akan menjadi duta matematika mewakili kotamu. Namun kamu ragu dan merasa, kayaknya salah deh, nggak mungkin. Karena kamu tahu, matematika bukan mata pelajaran yang paling kamu kuasai. Hal yang serupa juga terjadi di dalam Alkitab. Ada seorang imam bernama Zakaria yang sedang bersiap untuk melayani Tuhan. Tiba-tiba malaikat datang dan memberitahukan bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak itu dipilih secara khusus untuk mempersiapkan orang-orang agar bertobat sebelum kedatangan Sang Juru Selamat. Namun, karena Zakaria dan istrinya sudah sangat tua, lanjut usianya, secara manusia ia merasa mustahil, nggak mungkin bisa punya anak. Karena Zakaria saat itu tidak percaya, ia menjadi bisu. Hingga anak yang dijanjikan Tuhan itu lahir. Anak itu diberi nama Yohanes Pembaptis, yang lahir 6 bulan sebelum Tuhan Yesus. Saat dewasa, Yohanes membaptis orang-orang sebagai tanda pertobatan. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa rencana Tuhan selalu terjadi, meskipun sepertinya mustahil menurut logika manusia. Mari kita selalu percaya pada rencana dan janji Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita juga dipanggil untuk mempersiapkan jalan baginya melalui kasih, kebenaran, dan sikap yang mau mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menolong teman, berkata jujur, atau berbagi dengan orang lain. Sehingga orang di sekitar kita dapat mengenal, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang kita akan melihat aktivitas hari ini. Sudah siap? Yuk, kita lihat sama-sama. Aktivitas pertama. Aktivitas yang pertama adalah ucap dan gerak dari Markus 1 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Sekarang, saya akan menunjukkan gerakannya. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Mudah kan? Kalau begitu, kita lakukan bersama-sama ya. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Sekali lagi. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan
dan luruskanlah jalan baginya. Great job! Wah, kalian pasti semuanya sudah bisa ya. Sekarang untuk kelas besar. Kreativitasnya berjudul Pesan Sukacita. Nah, seperti apa ya aktivitasnya? Yuk, kita lihat sama-sama. Aktivitas kedua. Sekarang untuk kelas besar. Kreativitasnya adalah pesan sukacita. Nah, ini yang akan kita buat. Ini bisa naik turun ya. Tujuannya, supaya teman-teman dapat mengingat pesan utama tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam kehidupan saat ini, kita bisa mempersiapkan jalan bagi Tuhan dimulai dari diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan memilih melakukan perbuatan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Perlengkapan apa yang kita perlukan? Pertama, kita perlu kertas buffalo. Berwarna ya. 6 warna yang berbeda. Kemudian, kertas HVS. 1 lembar yang nanti kita akan buat seperti ini. Selanjutnya, kertas bermotif. Motifnya yang lain nggak apa-apa. Selanjutnya, gunting. Kemudian, penggaris. Lem. Dan juga double tape. Cara membuatnya. Ambil kertas buffalo, lalu kita akan ukur 7,2 cm kali 9 cm dan kita gunting. Ini nanti akan menjadi kartu pesannya. Tandai salah satu ujung kertas dengan lebar 1 cm, lalu tekuk dan lipat. Oke, kita ukur. Demikian juga warna karton buffalo yang lain, kita akan buat yang sama, sejumlah 5. Selanjutnya, untuk mengaitkan kartu yang satu dengan yang lain, mari kita menyiapkan kertas HVS yang dipotong dengan lebar 1 cm. Sesuaikan panjang kertas HVS dengan lebar dari kartunya, lalu lipat dan lem ke bagian dalam kartu. Oke, akan jadi seperti ini, bisa digerakkan, dan kita lakukan cara ini berulang sampai semua kartu itu terkait satu dengan yang lainnya. Oke, nah selanjutnya, kalau kita sudah mengaitkan seluruhnya, kita akan tempelkan ayat dari Lukas 1 ayat 11 sampai 17. Memang tidak semuanya, hanya beberapa bagian penting kita akan tempelkan. Ayat-ayatnya nanti akan setiap kartu pesannya sudah ada ayat-ayatnya ya, sesuai dengan tema. Kalau misalnya kalian mau ganti dengan tema yang lain juga boleh. Oke. Kalau kalian sudah tempel, nah sekarang kita akan siapkan untuk background-nya. Siapkan kertas buffalo lain sebagai kertas dasar dengan ukuran 17 kali 9,5 cm.
Selanjutnya, kertas motif berukuran 16 kali 9 cm dan kita tempel di tengah kertas buffalo yang menjadi dasarnya. Kita tempel ya. Dia akan jadi seperti ini. Lalu kita tempel untuk bagian kartu pesannya. Seperti ini. Kemudian kita akan isi kartu pesan dengan ayat sesuai dengan tema. Kemudian kita juga tempelkan alamat dari ayat firman Tuhannya. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan hiasan-hiasan yang lain. Bila sudah, nanti akan jadinya seperti ini. Inilah kartu pesan sukacita. Nah, ini bisa naik turun ya. Bagaimana? Bisa? Saya yakin kalian pasti bisa. Kalau begitu, selamat mencoba! Baiklah teman-teman, saya yakin melalui ucap, gerak, dan aktivitas kita hari ini, kita semakin bertekad untuk meninggalkan dosa dan melakukan kebenaran, sesuai pesan dari Yohanes Pembaptis. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekolah Minggu Gembira, kreatif, inovatif.